Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya, tawakal ciri orang beriman. Ya, karena akan sulit sekali kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kalau kemudian iman kita tidak cukup. Karena kebanyakan manusia itu merasa lebih yakin terhadap kemampuan dirinya. Lebih yakin terhadap kemampuan dirinya, ini yang jadi masalah. Makanya laki-laki manusia ketika dia merasa sanggup menyelesaikan semua urusannya sendiri tanpa perlu menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah dia pasti akan melampaui batas. Makanya di surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia pasti akan melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna. Ketika dia melihat dirinya sudah istaghna, sudah merasa tidak butuh kepada yang lain. Dia menyandarkan sesuatu pada dirinya sendiri. Ya, bagaimana kemudian Qarun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki yang sangat banyak, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan hartanya, sebabnya karena dia menyandarkan urusannya kepada dirinya sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan semua itu berkat ilmu yang aku miliki. Dia menyandarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka balasannya ketika manusia itu sudah tidak bertawakal kepada Allah dan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman. Dan kita juga tahu bagaimana kaum muslimin di perang Hunain, peperangan setelah Fathu Mekah, di mana Fathu Mekah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditemani oleh 10.000 pasukan muslimin untuk menaklukkan dan membebaskan kota Mekah. Dan berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin dan orang-orang Mekah. Mayoritas mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam, namun dengan keimanan yang masih sangat dangkal. Yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar kalau orang-orang Bani Thaqif, kalau orang-orang Hawazin hendak menyerang kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan muslimin sebelum mereka menyerang kita, kita yang menyerang mereka. Dan masalah terjadi ketika orang-orang Quraisy yang jumlah mereka sekitar 2.000 orang dengan kondisi yang baru masuk Islam. Ketika ditinggal, ada potensi mereka murtad kembali dan menyerang muslimin dari arah belakang. Ketika mereka diajak, iman mereka tidak kuat. Dan iman yang tidak kuat ini cenderung melemahkan kondisi muslimin. Namun Rasulullah SAW mengambil resiko yang lebih kecil, yaitu mengajak mereka berperang. Walaupun keimanan mereka belum terlalu kuat. Ya, makanya ketika mereka melihat sebuah pohon yang dahulu digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata oleh bangsa Arab sebelum mereka berperang untuk mendapatkan keberkahan, maka mereka juga meminta kepada Rasulullah, ij'al lana zat anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, tolong buatkan kita zatu anwat, tempat untuk menggantungkan pedang. Seperti mereka juga punya zatu anwat, pohon khusus yang digunakan untuk menggantungkan pedang. Ya, maka Rasul mengatakan, kalian meminta seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan Tuhan bagi kita seperti kaum-kaum itu punya Tuhan-Tuhan. Ya, dan Nabi Musa kemudian mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum-kaum yang jahil. Dan tidak berhenti di situ. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan, lan naghlibal yaumin qillah. Hari ini kita tidak mungkin dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Jadi mereka merasa muslimin dengan jumlah pasukan yang sangat besar, yaitu 12.000 pasukan, tidak akan mungkin kalah berhadapan dengan pasukan Bani Thaqif dan Bani Hawazin. Ya, tapi ternyata kita tahu di awal perang Hunain, muslimin Allah Subhanahu wa taala berikan kekalahan, walaupun akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan muslimin mendapatkan kemenangan. Tapi ketika menyandarkan kekuatan mereka pada diri mereka sendiri, yaitu jumlah yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala
tidak memberikan pertolongan kepada mereka, dan itu menjadi sebab kekalahan. Makanya lagi-lagi ketika orang yang beriman, dia tidak menyandarkan urusannya kepada Allah, maka bermasalah dia dengan imannya. Dan kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pertolongan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal ini menjadi ciri bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu, ya, jadi kata innama artinya bukan sesungguhnya, tapi hanya. Jadi sesungguhnya kemudian ada hanya. Makanya sebagian mengartikan hanya saja. Orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka wajilat qulubuhum. Ya, hatinya bergetar. Ya, hatinya merasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkal. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi keimanan dengan kata innama dengan 3 ciri. Pertama, orang-orang itu ketika disebut nama Allah kemudian muncul rasa takut yang luar biasa, kemudian ya bergetar hatinya. Kemudian ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, kemudian bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Jadi seakan kalau tawakalnya tidak kepada Allah, berarti ada masalah dengan keimanannya. Terlebih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Maka kalau kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tadi, siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, pasti Allah jadikan urusannya itu selesai. Dan orang itu pasti akan ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah, ini ya karakter orang yang beriman, yaitu orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.